Sepi bener nih. Sama. Kita udah hafal itu. Dulu Pak. Ya. Minum apa? Minum jus. Ini apa? Jus enak. Jus kelpo. Ini warna-warninya apa nih? Bahaya juga. Khawatir saya pasang. Ini Pak Lulung dari pagi. Ya. Biasanya boleh yang dibuka belum quorum. Kedua, fraksi cukup boleh kan? Ya pokoknya ini kan nggak ngambil keputusan. Kalau nggak ngambil keputusan, nggak quorum nggak masalah. Udah dipakai dulu. Iya masa masih ada yang berpikiran seperti gitu loh. Aku kira itu urusan zaman dulu udah selesai. Apalagi ini generasi muda kan. Terus kasihan juga diserang banyak orang udah saya cek sih. Ada rencana untuk memidanakan itu? Ngapain? Orang udah kasihan jadi serang orang kok. Orang udah dikasihan masa mau diserang lagi? Bapak belum baca langsung ya Pak? Tadi aku Belum baca. Hadirin yang kami hormati, pimpinan Dewan dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Pak Wagub. paripurna. Sama. Ya ada hadiah khusus. Tulisannya mesti Pakai sarung. jas. Ibu buku bus. Ayo Pak, kalau mau itu dulu aku juga mau gitu. Ya Bu. Dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Sayogo Hendro Subroto, SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Rabu 9 Januari 2013, adalah dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ketiga anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul kembali dalam keadaan sehat guna mengikuti rapat paripurna ini. Pelaksanaan reses DPRD Provinsi DKI Jakarta dimaksud berdasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, di mana ditegaskan bahwa masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Naik pelaksanaan masa reses ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 serta keputusan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang pembentukan panitia penyusun inventarisasi terhadap hasil laporan reses ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Adapun hasil laporan panitia penyusunan inventarisasi terhadap hasil pelaksanaan reses ketiga tahun anggaran 2012 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Demikian pengantar saya. Kini marilah kita dengarkan bersama laporan panitia penyusun inventarisasi hasil pelaksanaan reses ketiga anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa persidangan tahun anggaran 2012 yang akan disampaikan oleh Saudari
Dr. Hajah Natsmatul Faisah, Sarjana Hukum, Master Hukum. Saya persilahkan. Laporan Panitia Penyusun Inventarisasi terhadap hasil laporan masa reses ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta segenap jajaran pejabat eksekutif, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian inventarisasi hasil laporan pelaksanaan reses ketiga anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012, perkenankanlah kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini, dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2012. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 64 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dapat memenuhi ketentuan pasal 64 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPRD berharap kegiatan reses ketiga ini dapat menjadi pendorong bagi eksekutif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, keamanan warga Jakarta dalam mengantisipasi konflik yang kerap terjadi antar warga dan tawuran pelajar yang sangat mengganggu warga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan aparat terkait. Hanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan revitalisasi forum kerukunan umat beragama agar dapat mengayomi semua umat tanpa memandang agama apapun. 4. Sebagai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan status kependudukan warga DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya segera mengeluarkan IKTP. 5. Keberadaan RT dan RW merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung berkontribusi ke masyarakat. Kiranya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperhatikan kesejahteraan mereka, terutama dalam pemberian dana operasional secara utuh tanpa dipotong atau dipungut biaya lainnya. Bidang pembangunan. 1. Proses tahapan pelaksanaan APBD melalui Musrembang, warga meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan usulan-usulan tokoh masyarakat untuk diakomodir dan direalisasikan menjadi program prioritas dalam penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. 2. Dewasa ini banyak bertebaran pembangunan liar atau tiang reklame di wilayah DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menertibkan beberapa reklame liar agar keindahan kota tetap terjaga. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus dalam menangani tata letak tempat reklame. 3. Untuk sarana dan prasarana jalan, kiranya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
dapat berkoordinasi dengan pihak Satpol PP dalam rangka menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang berdagang di bahu jalan, trotoar, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam memperbaiki jalanan rusak dan berlubang kiranya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu pihak PLN dan PD Air Minum, sehingga jalan yang sudah diperbaiki tidak dibongkar kembali yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. 4. Fasos dan Fasum yang belum diserahkan pengembang kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, warga mengharapkan pihak pengembang dapat memperbaiki terlebih dahulu sarana dan prasarana yang rusak, sehingga tidak memberatkan masyarakat. 5. Terhadap kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan pemukiman yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda di setiap wilayah di Provinsi DKI Jakarta, kiranya kegiatan tersebut dapat lebih selektif untuk dibangun sesuai dengan spesifikasi model yang ada dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 6. Sampah masih menjadi permasalahan khususnya di pemukiman penduduk, seperti tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara yang berdekatan dengan tempat hunian penduduk. Karena selain mengganggu pemandangan juga mengganggu kesehatan warga sekitar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan perlu menambah fasilitas kebersihan seperti mobil angkut sampah, gerobak sampah, serta tempat pembuangan sampah atau tong sampah hingga tingkat RT RW. 7. Berkaitan dengan munculnya parkir-parkir liar di wilayah DKI Jakarta, warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dapat menertibkan perparkiran di beberapa pusat perbelanjaan yang implikasinya rawan terjadi kemacetan. Bidang kesejahteraan sosial. 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi terkait hendaknya menertibkan penjajah seks komersial di lingkungan pemukiman yang mengganggu kenyamanan warga. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial perlu kiranya membina penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui pelatihan dan keterampilan agar dapat hidup mandiri. 2. Untuk peningkatan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat Jakarta, kiranya pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menjalankan kebijakan pendidikan gratis, yakni program Kartu Jakarta Pintar secara optimal, sehingga tidak ada lagi orang tua murid, khususnya dari kalangan tidak mampu, yang sulit membayar biaya pendidikan. Namun, demikian harus tetap dibarengi pengawasan atau kontrol yang memadai. 3. Terkait program kesehatan bagi warga miskin, warga meminta Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkala harus tetap mensosialisasikan Kartu Jakarta Sehat kepada masyarakat terkait masalah jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga dapat meringankan beban masyarakat untuk berobat di puskesmas dan rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan kelurahan hendaknya melakukan fogging secara berkala guna mencegah wabah demam berdarah, khususnya bagi pemukiman padat, kumuh, dan pemukiman sepanjang bantaran kali atau sungai. 5. Untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan pengangguran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengupayakan penambahan lapangan pekerjaan guna mencegah meningkatnya pengangguran di DKI Jakarta. Selain itu, perlu juga menambah pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah yang diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja mandiri. 6. Berkaitan dengan bangunan liar di sepanjang banjir Kanal Barat,
Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP dapat menertibkan bangunan liar tersebut. Selain itu, perlu pula menertibkan tempat atau ruko yang beralih fungsi menjadi panti pijat maupun usaha lain yang tidak sesuai peruntukannya. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah inventarisasi hasil laporan kegiatan reses ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna Dewan ini. Selanjutnya, mengenai kompilasi hasil reses sebagaimana terlampir yang tidak kami bacakan, disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan evaluasi dan kajian lebih lanjut. Sebelum kami akhiri, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran hadirin dalam mengikuti rapat paripurna hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Januari 2013. Ketua Panitia Penyusun Inventarisasi terhadap hasil laporan masa reses ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012, Haji Sayogo Hendro Subroto, SIP, ditandatangani. Laporan inventarisasi hasil reses tersebut akan disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan evaluasi dan kajian lebih lanjut sebagai masukan untuk pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian hadirin saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Dari Taufik Wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami bacakan undangan yang ditujukan kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta undangan. Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat kerja Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Januari 2013 pukul 15 di ruang rapat Panitia 2. Saya selesai. Berapa aja, Pak? Aku ke Jakarta tuntas. Sampai jam berapa? Oke. Tanggal surat. Enggak, yang penting kita dengar ada di Bapak Wakil. Oke. Pasang pagi ini nggak boleh. Pasang pagi boleh. Pasang siang boleh. Pasang malam boleh. Datang aja, Pak. Pak, foto Pak. Foto mulu itu sih. Tahu. Garing siapa sih main foto sekarang? Ada orang Bisa-bisain dulu ya. Mau kampanye soalnya. Cari foto yang bagus. Jangan usul putusin. Usul. Kita foto dong. Sudah punya. Pepe juga punya saya.
nggak? Foto. KTP ini. Bisa. Oh iya, bisa ya? Itu ATM terbaru. Ini Foto ya? Sana, udah sana. Cewek-cewek cantik nih bawa aku. Makanya langsung Pak Taufik gak laku. Pak Taufik, Foto lagi, foto. kurang mau bergaul sama Pak Taufik lagi. Iya nih, bawa aku berdua nih. Mau berdua atau bertiga? 1, 2. Resmi bisnisnya di Jakarta gimana kan bagi Senang sekali. Langsung dicopot aja udah pelanggan. Nah, kita maunya negeri ya negeri aja. Jadi jangan aneh-aneh gitu. Kalau alasannya untuk peningkatan kualitas pendidikan, Ya negeri juga nggak bakal kalah dengan internasional. Cuma bicara materinya saja. Kita deadline-nya kapan? Itu jadi tidak perlu setiap kali meningkatkan mutu untuk bisa bersaing dengan luar negeri, itu selalu harus konotasinya harus sekolah bertaraf internasional. Bukti dulu lulusan taman siswa jago-jago ke luar negeri, Bung Karno, Bung Hatta di Belanda nggak kalah tuh. Nggak ada program itu. Oke. Nggak ada program itu. Bang Sekretaris Bang Menhub bilang e-ticketing Transjakarta akan mulai tanggal 22 Januari. Tanggal 22. Bu. Masuk aja sampai ini. Masuk aja sampai ini. semuanya dua ya. Itu sistem e-ticketingnya seperti apa? E-ticketing itu artinya kalau kamu punya kartu Breezy atau Frost atau e-money, kamu tempelin oleh aja, bisa aja. Yang kayak e-tol itu loh. Oh, jadi Pokoknya sama. prinsipnya uang elektronik itu bisa dipakai aja, apapun bank Anda. Oh, bank mana aja? Iya, bisa sampai 6 bank kalau nggak salah. Di Jakarta kan baru disetujui 7 bank dari BI. Jadi kita pasang bisa sampai 6 bank kalau nggak salah. 6 bank tadi BR, Breezy itu BRI ya Pak? Terus ada yang naik dulu deh. Ya. Jadi Pak, saya langsung balik Pak. Yang masih Bandus lagi Pak. Ya. Ya Pak. Bantu BI. Di bidang apa itu Pak? Bocoran Pak, di bidang apa? Di bidangnya? Gue nggak tahu ya. Gue nggak boleh bocorin kata beliau. Pak, terkait ini Pak yang melakukan larang pungutan di kas bilingual. Nah itu pemeliharaan internet itu seperti Nanti apa kita Pak? bebankan ke APBD kan. Itu aja. Tahun ajaran berikutnya. Bisa juga nanti semua bayar, yang tidak mampu belum kita bayarin. Ini kita bicara. Pak, PP tembakau itu kan akhirnya diketok sama Pak Presiden. Itu terkait dengan Pemda juga yang nantinya ada ketat untuk penjualan rokok dan sebagainya yang ada. Ya pokoknya kalau rokok gampang, jangan kasih terlalu banyak peluang untuk orang ngerokok aja tempatnya. Tapi siap untuk Kayak naik pesawat kan sudah jelas tidak bisa ngerokok di pesawat kan. Pak Bapak sendiri merokok nggak sih Pak? Saya nggak ngerokok. Pak, dikit aja Pak, tadi Pak Wahyu bilang Jakarta tidak akan bebas macet, hanya bisa mengurangi macet. Itu menurut Bapak gimana? Ya semua kota besar juga begitu. Makanya harus dibangunlah transportasi massal. Jadi orang akan pindah. Nanti kalau orang yang merasa tidak tahan dengan kemacetan, dia akan pindah transportasi massal. Kenapa? Karena kenyamanan pribadi dengan mobil pribadi kan beda. Misalnya saya yang selalu sarapan pagi di mobil. Kadang waktu saya kepepet, tidak mungkin saya naik Transjakarta sambil makan kan, misalnya gitu kan. Nah, berarti saya harus risiko macetnya seperti apa. Nanti kan terjadi. Kalau tidak, saya harus merubah pola saya. Berarti saya harus naik bus, jadi tidak bisa lagi makan di mobil, misalnya seperti itu. Nah, itu jadi namanya kota besar. Jadi ada teori bilang begini. Kalau ada supply, itu akan menciptakan demand. Itu teori seperti itu gitu loh. Jadi kalau ada supply-nya begitu, ya pasti menciptakan demand. Jadi kalau kamu kasih jalan yang banyak, pasti akan menciptakan mobil yang banyak. Nah, makanya harus kita lakukan tuh, kita harus bereskan transportasi massalnya. Adikarya mengusulkan jalur dari timur ke barat tuh dari mana ke mana sih? Aku nggak ingat. Nggak Aku nggak ingat. Ini soalnya memorinya juga terbatas. Mau tambah berapa giga lagi nih?
Pak, tapi langkah konkretnya apa Pak untuk merespon PP tembakau itu Pak? Bener ya? Aku bener-bener gak ingat ini. Ngambek lagi. Bahaya nih merdeka.com ini. Langkah konkretnya Pemprov sendiri nanti seperti apa Pak untuk merespon? PP tembakau ini Kita sih udah ikutin aja, jalanin aja. Tapi saya dulu dibalik, saya yang termasuk itu kok. Tapi rencananya apa seperti pembatasan? Apa diperbanyak ruang bebas rokok? Kita betul-betul pengen banyak ruangan tidak bisa ngerokok. Dia orang mau ngerokok, kita mesti di ruang terbuka hijau. Dia dalam ruang, kalau bikin ruangan khusus juga sama aja bocor. Kayak dulu naik pesawat ini mau ngerokok belakang gitu kan, tetap yang depan ngerasain. Mau di pilot juga sama. Nah jadi lebih baik tidak ada. Mau harus keluar. Oke, untuk pembatasan penjualan rokok juga? Saya kira menggunakan kamera. Kalau pembatasan seperti itu. Ya. Masih Pak? Oke.